Yuk, jadi hari ini gue mau bahas isu yang lagi heboh ini di kemarin gue baca di Volkatif di Instagram yang menyatakan bahwa Jokowi ini apa ya melarang thrifting, melarang thrifting kalau menurut gue karena di sini fenomena thrifting yang menjamur. Oke, jadi kita lihat dulu aja beritanya. Belakangan digandrungi masyarakat. Jokowi menyampaikan pernyataan itu pada Rabu 15 Maret 2023 di Istora GBK. Jokowi menyatakan bahwa bisnis tersebut sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tak hanya sekali, Jokowi hingga berulang kali menyatakan bahwa bisnis tersebut mengganggu industri tanah air. Presiden Indonesia itu pun mengimbau untuk menghentikan arus bisnis impor pakaian bekas. Oke, jadi di sini udah dapet ya poin yang mau Jokowi sampaikan. Jadi masalahnya itu ada di bagian impor, yaitu impor pakaian bekas gitu kan. Oke, jadi sebenarnya orang-orang juga udah pada nonton lah videonya ini sampai akhir. Karena gue lihat juga orang-orang yang kontra itu mereka masuk lah, mereka nonton sampai akhir gitu videonya. Tapi mereka masih kontra aja karena mungkin mereka bergelut di bisnis itu gitu ya. Oke, jadi gue pengen menyampaikan pendapat gue aja. Oke, di sini gue baca ya ini ada David Effendi ini dia menyatakan kalau emang beneran di stop dunia thrifting, lihat aja berapa banyak pengangguran yang bertambah. Bagi kebanyakan orang Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah seperti saya, pakaian thrift lebih worth it dari segi harga dan kualitas. Kapan lagi coba bisa pakai pakaian brand kalau enggak dari thrift? Oke, jadi intinya dia itu miskin, tapi dia pengen pakai baju branded ya. Tapi dia salah sih kalau misalkan dibilang thrift lebih worth it dari segi harga dan kualitas. Kualitas bro, itu pakaian bekas. Thrift itu pakaian bekas bro. Jadi lu cuma ngimpor sampah terus ada brandnya. Misalkan, oh iya itu ya, gue inget Supreme bikin tas sampah itu kayaknya dia mau pakai deh. Anjing. Oke bentar, lihat aja berapa banyak pengangguran yang bertambah. Itu ada poin lagi yang dia pengen sampaikan ya. Menurut gua, kalau kita support industri lokal yang mana dia bikin pakaian itu dari nol, otomatis dia perlu SDM yang lebih banyak, ya kan? Artinya pengangguran gak bakal bertambah kalau misalkan brand lokal disupport. Ngerti gak? Karena kita bikin produknya dari dalam negeri, bahan-bahan dari dalam negeri, orang-orang yang kita pakai juga orang dalam negeri. Lah kalau misalkan lu beli brand lokal, artinya lu membantu brand lokal itu buat bayarin gaji-gaji orang yang ngerjain sablon, ngerjain bajunya, kayak gitu loh. Dulu cuman impor doang, lu impor cuman karena pengen brandnya gitu. Tapi sebenarnya ya lu cuman membela diri aja, kualitasnya lebih bagus tuh ya belum tentu lah, orang namanya barang bekas gitu kan. Terus dia ada tambahan statement bukan menjelekkan produk lokal, tapi kenyataan memang seperti itu. Produk lokal juga susah bersaing karena terkendala pajak dan sebagainya, bahkan untuk ngurusin satu motor biar resmi aja, satu produk biar resmi aja susah banget. Saya sebagai penggelut dunia thrifting bukannya takut gak punya penghasilan lagi, tapi coba pemerintah pikirin dulu solusi terbaiknya. Sebenarnya lu cuman pengen kayak karena lu buka usaha thrifting dan lu cuan dari situ gitu kan. Sebenarnya itu gak ngaruh sama ke banyak pengangguran ya. Karena yang gue bilang tadi, kalau brand lokal disupport artinya dia bisa nambah SDM buat ngerjain barang lagi karena permintaan yang tinggi gitu kan. Terus harga brand lokal juga bisa murah karena produksinya tinggi gitu kan. Karena permintaan pasar tinggi, produksi tinggi, otomatis harga bisa lama-lama murah gitu. Tapi karena lu, ya lu membela diri aja, gua udah kaya gara-gara thrifting,
gue nggak peduli orang lain gitu kan. Ya, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Oke, ntar sebelum kita lanjut ke komen-komen lain, gue mau tunjukin satu video. Oke, di sini kalian tinggal search aja ya di YouTube. Ada yang namanya Ghana Clothing Waste. Di sini nih gue pertama kali lihat tuh karena ini lewat di beranda gue itu tahun lalu kayaknya. Tahun pas, iya tahun lalu nih, tahun yang lalu. Terus gue tonton lah. Intinya itu di Ghana itu mereka overload sama pakaian bekas, bro. Pakaian bekas. Oke, bentar. Kita bahas yang di Ghana ini. Kenapa mereka bisa sampai overload pakaian bekas? Itu karena ada fondasi-fondasi gitu, organisasi lah, organisasi yang dia itu buka donasi untuk misalkan sumbangkan pakaian bekas Anda untuk dipakai sama orang-orang yang lebih membutuhkan dari Anda gitu kan. Karena donasi kan bisa dari bentuk barang apa aja gitu kan. Bisa makanan, bisa pakaian. Nah, salah satunya itu pakaian. Mereka terima donasi pakaian itu tadi, lalu mereka sebenarnya kayak sama kayak buang sampah ke negara si Ghana ini. Jadi si Ghana ini kasihan ya, karena dia itu si Ghana ini dia overload sama si pakaian-pakaian bekas tadi, sampai sampai jadi gunung, sampai di pantai-pantainya kayak gini, bro. Di Ghana loh. Mereka nggak beli, mereka itu didonasi sama founder-founder organisasi yang pengen buang sampah aja, barang bekas gitu. Sedangkan di Indonesia impor pakaian bekas tuh kayak wah, terus dengan alasan banyak pengangguran lah. Lah kalau misalkan mereka kerja di tekstil juga mereka stres kalau lo jualan thrifting anjing. Pakaian mereka nggak laku, mereka bangkrut, udah mereka pengangguran anjing. Gimana sih maksudnya, gue bingung sih sama pernyataan yang kayak banyak pengangguran yang bertambah. Oke, nanti lihat lagi ya. Lu kalau mau tahu cloud waste itu sebenarnya banyak banget di dunia ini sampai jadi masalah, bro. Waste itu artinya limbah, bro. Limbah sampah gitu kan. Karena di dunia ini sebenarnya banyak sampah gitu. Enggak cuman plastik yang kalian anggap sampah itu. Tapi ternyata pakaian tuh juga sampah. Cloud waste, lihat tuh, sampai orang tuh recycle, bro. Pakaian bekas tuh bukan dijual lagi, tapi di recycle gitu. Lihat, pakaian bekas di Singapura. Lihat anjir. Bayangin, lu cuman beli barang-barang yang dibuang. Sama negara lain gitu. Kayak negara kita sampah banget gitu, nerima baju-baju itu dipakai lagi gitu kan. Terus gue mau lihat lagi ya, ada yang komen beras import, minyak import, daging import, semua pokok malah diimport. Indonesia lumbung semuanya. UMKM kecil gini malah disikat. Astaga, bro. Justru karena barang pokok ya diimpor kalau kurang. Kalau misalkan pakaian, pakaian di Indonesia banyak brand lokal. Terus kenapa harus impor? Apalagi tuh bekas, bro. Itu yang dimasalahkan di sini, impor barang bekas, impor sampah. Gue kalau misalkan Indonesia impor sampah tapi kayak Chinese, itu nggak masalah gue. Lu tahu kan China? China itu negara paling besar, negara maju ya sekarang. Dia itu besar gara-gara recycle plastik. Dia itu mendaur ulang plastik. Lihat aja nih. Dia sampai mendominasi industri daur ulang di dunia ya, global recycling industry. Dia itu impor sampah dengan harga murah, tapi mereka itu bikin produk dari sampah itu lalu dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Beda sama di Indonesia, mereka impor sampah bentuknya pakaian, terus mereka jual lagi ke penduduk mereka sendiri. Mereka nggak bisa ekspor gitu, karena itu emang sampah, dianggap orang luar negeri ya udah sampah gitu, pakaian bekas. Buat apa kita impor gitu kan, kecuali buat produk
yang lebih mahal dari sampah itu, terus lu jual lagi keluar terus laku, it's okay mungkin kayak gitu maksudnya si Jokowi ya. Karena Pak Jokowi, bukan si Jokowi, maaf. Mungkin maksudnya Pak Jokowi gitu sih menurut gue ya. Ya emang sayang aja lu kenapa impor kayak gitu gitu, kayak nggak penting gitu kan. Emang harus banget lu pakai baju branded. Emang kalau misalkan pakai baju yang nggak branded terus lu dibully teman-teman lu gitu, lu cupu banget dibully doang. Oh iya sih, bukan masalah cupu atau enggak ya. Ya udahlah pokoknya mental orang-orang tuh beda-beda anjay. Maksud gue ya itulah. Coba kita baca lagi ya. Pak Jokowi dari saya kecil sudah ada import pakaian bekas itu, kenapa sekarang ribut? Karena sekarang itu udah menjamur. Artinya dari pemerintah sendiri udah lihat ini terlalu besar anggaran untuk impor pakaian gitu kan. Pakaiannya bekas lagi gitu kan. Artinya itu kan karena udah anggarannya udah dihitung besar, berarti kan ya harusnya dikurangin gitu buat mendorong produksi dalam negeri gitu kan. Gue setuju sih karena gimana ya, orang pengusaha lokal tuh kayak terlalu diremehin gak sih sama pengusaha luar gitu. Kayak lu selalu bandingin. Emang dari pertama itu emang produk kita tuh pertama pasti jelek dulu kan. Namanya juga masih negara berkembang gitu kan. Kalau kita mau maju ya udah, ya kita konsumsi itu makin lama juga makin bagus gitu kan. Negara Cina juga produknya emang ada yang awet, tapi mereka bisa maju gitu. Kayak karena mereka apa ya? Ya mendukung produk lokal gitu. Mereka mendorong industri lokal gitu. Ya gue setuju sama Pak Jokowi sih, cara dia mendorong biar ya kita mengurangi impor lah. Kayak lu denger berita ekspor nikel dilarang Indonesia itu, lu seneng banget kan? Ya karena emang itu apa ya, sumber daya alam kita gitu kan. Terus kalau dia marah karena kita impor pakaian bekas, ya berarti emang udah dipikirin secara matang kalau itu emang sampah gitu. Kecuali lu impor bahan bakunya malah mentah, bahan bakunya lu bikin baju di Indonesia lu jual lagi, kalau kayak gitu kan lebih menyerap tenaga kerja ya, makin sedikit pengangguran gak sih kayak gitu loh. Ya kalau lu nggak punya duit ya berarti lu kerja dulu gitu, gak usah maksa buat apa ya, ya karena lu cuan terus orang lain harus nerima apa ya, argumen lu gitu. Ya gue cuman berpendapat aja sih, menurut gue pro sih sama Jokowi soal ya ini melarang thrifting ini. Menurut gue pro banget bro, karena gue sendiri nggak suka gitu. Gue dulu udah pernah nyoba thrifting gitu kayak, tapi kayak biasa aja gitu, kualitas juga biasa-biasa aja. Kayak apa ya, nggak menemukan sesuatu yang spesial gitu. Mungkin ada orang yang punya pemikiran kayak David Effendi ini yang harus menggunakan pakaian branded walaupun bekas. Ya nggak tahu sih, tapi emang mental kita dari dulu kayak gitu sih. iPhone jual bekas tapi harganya tetap tinggi. Terus kayak investasi ke barang-barang bekas gitu loh, yang sebenarnya nilainya itu nilai tukarnya sebenarnya ya udah turun gitu. Bukan bukan sesuatu yang branded lagi menurut gue, karena itu udah bekas gitu. Nih thrifting ancaman bagi produk lokal. Iya gue setuju sih. Menurut gue gitu aja sih. Kalau kalian mau punya pendapat lain juga terserah, tapi menurut gue gitu sih. Gue setuju sih kalau thrifting ini dilarang. Buat apa juga lu pakai baju branded? Biar apa gitu kan? Coba lihat. Belum lama ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakar baju bekas impor senilai 9 miliar rupiah. Selain mengancam kesehatan, hal ini juga sebesar 12 sampai 15. Impor pakaian bekas mencuri pasar sebesar 12 sampai 15% kata dia ya.
Gua tahu ya dia dapat data dari mana, tapi menurut gua itu besar sih, 12 sampai 15%. Sedangkan kalau itu dilempar ke brand lokal, artinya dia bisa, yes, dana segitu bisa buat nambah SDM gitu kan. Aduh bro, udah gitu aja sih menurut gua. Terima kasih sudah menonton. Salam.